Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, sahabat-sahabat subscriber dan para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki serta dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan kembali berbagi wawasan, berbagi edukasi hukum dan juga informasi hukum, ataupun juga pembahasan-pembahasan terkait dengan kasus-kasus hukum yang sedang berkembang dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun tentunya sebelum kita lanjutkan, kami tidak berhenti menghimbau, mengajak, dan meminta kepada teman-teman semua, khususnya pemirsa YouTube yang baru berkunjung ke channel ASP TV, untuk mendukung channel ini agar terus berkontribusi positif, memberikan tambahan wawasan, tambahan edukasi hukum, ataupun juga konten-konten yang lainnya yang mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu sebelum dilanjutkan, jangan lupa like video ini, kemudian juga subscribe channel ASP TV, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua, para pemirsa YouTube mendapatkan update terbaru, informasi terbaru atau video-video terbaru yang kami tayangkan di channel ASP TV. Oleh karena itu silakan like, subscribe, dan komen channel ASP TV. Baik, terima kasih buat sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube yang telah subscribe, yang telah mendukung channel ini untuk terus eksis, untuk terus berkontribusi, memberikan tambahan wawasan pengetahuan hukum ataupun juga kajian-kajian permasalahan hukum lainnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara atau mengupas terkait dengan permasalahan atau kasus hukum yang terjadi di masyarakat, di mana tema atau topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan fenomena eksekusi jalanan tanpa melalui proses peradilan. Maksudnya, fenomena eksekusi jalanan ini adalah fenomena tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sebagian warga atau sebagian masyarakat ketika diduga ada seseorang yang melakukan tindak pidana atau ketika ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, di mana orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut tidak sedikit yang dieksekusi di jalanan oleh sekelompok masyarakat. Bahkan ada yang sampai luka berat, bahkan ada juga yang sampai meninggal. Bahkan yang meninggal tersebut tidak sedikit, yang meninggalnya dengan cara-cara yang tragis. Ada yang dibakar, disiram dengan bahan bakar kemudian dibakar. Ada yang diseret di jalanan. Kemudian juga ada yang ditikam dan lain sebagainya. Ini tentu sangat memilukan sekali, ya, sangat tragis sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengupas sebuah berita atau kasus hukum yang terjadi di suatu daerah di mana kurang lebih 1 hari ke belakang kami mendapatkan atau membaca informasi terkait kasus hukum. Kemudian kami juga mendapatkan informasi kasus hukum ini dari media-media pemberitaan, di mana ada kasus hukum, di situ ada seorang anak remaja yang dihakimi oleh massa, yang dihakimi oleh sekelompok warga sampai meninggal dunia dengan cara yang tragis, yaitu ditikam menggunakan senjata tajam yaitu celurit dan juga samurai. Si anak remaja ini berdasarkan penyelidikan ternyata dia tidak terbukti melakukan tindak pidana. Tidak terbukti sedang melakukan tindak pidana. Namun ternyata fakta yang sebenarnya si anak remaja ini sedang mencari kucing. Dia memiliki kucing peliharaan, kemudian kucingnya tersebut keluar rumah, entah apa yang terjadi, kucing tersebut pergi jauh dari rumah. Sehingga si anak remaja tadi mencari-cari kucingnya tersebut. Sampailah dia pada sebuah ruko, di depan sebuah ruko. Dan di depan ruko tersebut ada 1 unit mobil. Si anak remaja tadi mencari kucingnya sampai melihat atau mencari ke bawah kendaraan atau ke bawah mobil tersebut.
ke kolong mobil tersebut adalah seseorang, atau ketika dia mencari kucingnya, ada seseorang yang melihat dan langsung bertanya ataupun menuduh bahwa dia sedang atau akan melakukan tindak pidana atau pencurian. Namun si anak remaja tadi sudah memberi penjelasan bahwa dia sedang mencari kucingnya yang hilang. Namun orang yang melihat tadi tidak berpikir panjang, tidak berpikir ulang, dia langsung meneriaki si anak remaja tadi dengan teriakan maling, 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 maling. Sehingga teriakannya mengundang respon dari orang yang berada di sekitar situ. Datanglah sekelompok pemuda ya yang menghampiri dan menghadang si anak remaja tadi tanpa basa-basi, tanpa diinterogasi, tanpa dimintai penjelasan. Si anak remaja tadi dihakimi oleh sekelompok orang tersebut. Ya, kemudian juga dikeroyok dan dianiaya sampai meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis, yaitu ditikam menggunakan senjata tajam berupa cerulit dan samurai oleh sekelompok pemuda tadi. Ini tentu kasus yang sangat memilukan, kasus yang sangat tragis, dan lagi-lagi terulang. Kenapa terulang? Karena sebelum-sebelumnya tidak sedikit kasus seperti ini. Jangankan orang yang tertangkap basah melakukan tindak pidana, itu dikeroyok dan dihakimi oleh massa, hingga luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Tidak sedikit pula yang dikeroyok tersebut ternyata orang yang diduga melakukan tindak pidana dan ternyata tidak melakukan tindak pidana. Tidak sedang melakukan tindak pidana atau tidak sedang melakukan percobaan melakukan tindak pidana, apakah itu pencurian atau tindak pidana yang lain. Ketika diteriaki maling, maka masyarakat ataupun warga yang berada di sekitar itu responsif, kemudian juga menghadang dan juga menghakimi orang tersebut. Memang ada dari kasus-kasus pengeroyokan atau tindakan main hakim sendiri tersebut, memang ada yang terbukti. Ada saksi-saksi, misalkan seseorang melakukan tindak pidana atau tertangkap basah melakukan tindak pidana. Diteriakilah maling, datanglah warga yang menghadang, kemudian juga tanpa basa-basi dianiaya dan lain sebagainya, dikeroyok bahkan sampai meninggal. Ya. Itu kenyataan. Dan juga tidak sedikit juga seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang belum jelas dia melakukan tindak pidana, ketika diteriaki maling, orang ya menyangka itu adalah maling, maka dihakimilah. Nah, oleh karena itu perlu dan patut kita mengetahui apa sih konsekuensi hukumnya apabila kita ikut-ikutan main hakim sendiri. Atau kita yang memprovokasi warga, memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Ada konsekuensi hukumnya tentunya. Oleh karena itu kita akan pelajari bersama. Seperti apa konsekuensi hukumnya, bagaimana undang-undang mengaturnya. Nah, terkait dengan pengeroyokan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, ataupun dia benar-benar melakukan, dalam hal ini tertangkap basah melakukan tindak pidana, maka masyarakat yang berada di sekitar itu boleh kok untuk mengamankan si terduga pelaku tindak pidana ini, boleh mengamankan, namun jangan sampai melewati batas-batas kemanusiaan, apalagi sampai dianiaya, sampai dikeroyok, apalagi sampai disiram bahan bakar, kemudian dibakar, diseret di tengah jalan, kemudian juga ditikam dengan senjata tajam. Itu berlebihan dan melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana. Jadi jangan sampai kita mudah terprovokasi. Kemudian terkait kasus yang di awal saya sampaikan tadi, seorang remaja yang dianiaya sekelompok orang karena ada teriakan maling, kemudian si remaja tersebut dianiaya sampai meninggal dengan menggunakan senjata tajam celurit dan samurai. Pelaku yang ditangkap sudah hampir semuanya, namun ada beberapa orang yang masih DPO. Nah, pelaku ini dapat dijerat dengan sanksi pidana apa sih? Yang pertama, terkait dengan pengeroyokan. Dia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 170
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, terkait dengan pengeroyokan ataupun juga nanti terkait dengan penganiayaan apabila dia melakukan tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, ketentuan pidananya ada. Apabila si korbannya sampai meninggal dunia, maka sanksi pidananya pun lebih berat. Nah, pada kasus ini si pelaku menggunakan senjata tajam berupa celurit dan juga samurai. Dari kasus ini, si pelaku tadi dapat juga dikenakan pasal berlapis, yaitu menggunakan undang-undang darurat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Bahwa si sekelompok orang ini membawa senjata tajam ya berupa celurit dan juga samurai, kemudian digunakan untuk menganiaya bahkan mengeksekusi, menghabisi nyawa seseorang di tengah jalan tanpa melalui proses peradilan. Ya, itu dapat dikenakan pasal berlapis karena membawa senjata tajam, apalagi berjenis celurit dan juga samurai, ya tidak jelas peruntukannya apa. Kemudian terkait dengan kasus atau fenomena-fenomena tindakan main hakim sendiri, kita menghimbau ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita mendengar teriakan maling, kita boleh membantu masyarakat untuk mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana, atau orang tersebut kita mengetahui, melihat secara langsung dia melakukan tindak pidana, artian orang tersebut tertangkap basah. Kita boleh mengamankan, kita boleh minta bantuan warga untuk mengamankan. Akan tetapi jangan sampai main hakim sendiri. Kalau sudah tertangkap, jangan dianiaya, jangan dikeroyok, tapi serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Nanti pun akan dimintai keterangan dari orang-orang yang mengamankan, saksi-saksinya, kemudian juga bukti-bukti dan petunjuk dan lain sebagainya, agar prosesnya benar-benar terbukti orang tersebut melakukan tindak pidana. Jadi pada intinya kita jangan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Karena itu merupakan tindak pidana dan ada konsekuensi pidananya, yaitu berupa sanksi pidana penjara. Bagaimana saya sebutkan tadi ya, pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Itu. Namun demikian memang itu adalah realita dan itu adalah fenomena ya, hukum di negara kita. Terkadang masyarakat juga kritis. Bahkan juga banyak persepsi-persepsi bahwa maling-maling kecil langsung dihakimi, akan tetapi maling-maling besar malah dilindungi. Kemudian juga hukum tajam ke bawah, hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas, banyak seperti itu. Namun tetap kita harus memiliki nurani kemanusiaan sesama makhluk Tuhan. Seperti itu. Oleh karena itu, himbauan kita tetap jangan mudah kita terprovokasi. Hindari tindakan-tindakan yang mana itu adalah merupakan tindak pidana. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa berguna, menambah wawasan bagi kita, dan tentunya jangan lupa untuk terus dukung channel ASP TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.